Tetapi hari-hari gini, kata anak milenial sekarang, hari-hari gini ada orang yang aneh-aneh. Aneh-anehnya apa? Yaitu Pondok Az-Zaitun. Apa yang dikatakan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Apa maksudnya? Telah berkata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anil Karim. Berarti Al-Qur'an itu ucapan Rasul atau firman Allah Subhanahu wa taala? Orang awam, ya, kalau mendengar ungkapan seperti itu pasti akan terkaget-kaget tuh. Loh, kok Quran sabda Rasul? Iya kan? Kalau saya orang kampus, saya nggak heran. Tapi kalau saya hubungkan dengan masyarakat awam Muslim, itu akan jadi masalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Setelah kita menunaikan salat subuh berjamaah, kita bisa lanjutkan kajian mentadabbur sebagian ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang saya hormati, kita sebagai seorang mukmin tentu saja harus memahami bahwa Allah Tabaraka wa taala menghadiahkan kepada kita kitab suci yang sangat sempurna, menghadiahkan kepada kita pewahyuan yang paling akhir yang di dalamnya mengandung mukjizat besar, dan itu diakui pada masa abad 21 ini. Mukjizat Al-Quran dalam bahasa agama menjadi bukti bahwa ini bukan sebuah kitab biasa. Kita tahu bahwa
agama tanpa kitab suci itu tidak mungkin. Di lingkungan kita, di sekitar kita, namanya agama itu pasti ada kitab suci. Kalau tidak punya kitab suci, maka tidak bisa disebut agama. Jadi itu ibaratnya satu keping mata uang, tetapi satu keping mata uang itu ada dua muka. Ada bagian depan, ada bagian belakang. Yang dalam bahasa kampus disebut sebagai recto and verso. Depan dan belakang. Kalau kita menemukan ada mata uang, ada sekeping mata uang, ada gambar bagian depan saja, kira-kira disebut uang tidak? Nah, uang monopoli, bukan uang benaran. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Jadi kalau bicara agama, pasti bicara kitab suci. Kalau bicara kitab suci, pasti bicara mengenai teks. Kalau bicara mengenai teks, pasti bicara mengenai bahasa. Nah, disitulah Al-Quran menunjukkan mukjizatnya mengenai kebahasaan yang dipakai di dalamnya. Dan tentu saja ini, kenapa saya harus bahas? Karena ini ada subhat-subhat. Ketika bicara mengenai Al-Quran sekarang itu di luar nalar kita sekarang. Saya kira itu wajar kalau kita sebagai seorang akademisi, tapi bagi awam itu menjadi masalah. Nah, itu tentu penting untuk dibicarakan pada pagi ini. Saudara-saudara sekalian, menakjubkannya Al-Quranul Karim yang disebut sebagai Mushaf Utsmani yang kita kenal sekarang, ini memang berbeda dengan kitab yang lain. Saya ambil contoh. Kalau kita membuka bagian awal Al-Quranul Karim, itu informasinya sangat penting, bukan sekedar cerita biasa, tapi menunjukkan jaminan dari Allah yang menurunkan kitab suci itu. Di bagian yang paling awal. Jadi bukan sekedar cerita, bukan sekedar informasi, tapi ini merupakan jaminan, garansi. Di mana itu kita bisa baca? Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Perhatikan itu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitab." Ai bi makna hadzal kitab. Inilah al-kitab. Ini menunjukkan ini bukan kitab biasa. Ada sesuatu yang ditunjuk. Ada sesuatu yang jelas. Ada sesuatu yang sudah dikenal. Dzalikal kitab. Jadi kitab ini menjadi sebuah renungan karena sudah ditunjukkan kejelasan kitab ini. Kenapa di dalam kitab ini ada sesuatu? Dikatakan la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi yang mengatakan begini bukan siapa-siapa. Yang mengatakan begini adalah Allah tabaraka wa taala. Dan kalau Allah berkata la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, ini pasti mengandung pesan istimewa. Dan ungkapan raib, arti harfiahnya ai bimakna la syakka, tidak ada keraguan, ini pertama kali nongol di ayat ini. Kalau saya sebut nongol, paham ya? Pertama kali muncul di surah Al-Baqarah ayat yang paling awal. Raib, Allah menggaransi. Kalau Allah sendiri yang menggaransi, pasti 100% benar. Tapi sekali lagi, ini merupakan sebuah pernyataan teologis. Apa itu pernyataan teologis? Maksudnya ini perkataan menurut ajaran agama. Klaim agama. Ya tentu saja kalau tidak ada klaim agama, maka tidak mungkin Islam ini bisa tersebar sampai hari ini.
Tapi nanti kita akan validasi berdasarkan temuan-temuan mutakhir. Oke. Jadi ini merupakan jaminan. Dalam bahasa awam, jaminan Allah tabaraka wa ta'ala menggaransi Al-Quran ini sebagai sesuatu yang sempurna. Bagi siapa? Sebagai hudan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ada satu kata lagi yang di dalamnya menggunakan ungkapan raib. Tetapi ini merupakan challenge, tantangan dari Allah. Kalau yang pertama, Allah menggunakan kata raib menunjukkan garansi. Otoritas Allah Subhanahu wa ta'ala menjaminkan bahwa apa yang dikatakan sebagai firman Allah ini tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, kata raib yang kedua, ini challenge kalau bahasa anak muda. Kalau bahasa anak tua gimana? Kalau bahasa anak-anak tua gimana? Bukan anak-anak tua. Ini bahasa supaya gampang, jangan ngantuk. Kita menemukan di dalam ayat yang tadi saya baca. Wa in kuntum, dan jika kalian semua, di sini yang dimaksud adalah manusia. Ya, wa in kuntum, dan jika kalian semua. Jadi ini merupakan sebuah sapaan Allah kepada siapapun yang mengaku dirinya sebagai manusia. Dan kita tahu di kampus manusia itu disapa dengan sebutan animale razionale. Apa itu animale razionale? Binatang yang berakal. Itu sepakat. Kalau kita belajar filsafat, apapun bacaan filsafat yang kita baca, saya juga tidak alergi dengan filsafat. Dalam arti semua buku saya baca. Saya tidak takut dengan apapun. Karena Al-Quran itu pasti nomor 1. Bukan nomor 2. Ya. Selain Al-Quran, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Dan kalau kita belajar filsafat, manusia itu dikenal dengan sebutan animale razionale. Apa itu animale razionale? Binatang yang berakal. Dan dalam tradisi Arab sendiri dikenal dengan sebutan al-hayawanun natik. Apa itu al-hayawan? Hewan. Natik yang berakal. Jadi manusia itu disebut sebagai binatang yang berakal. Kalau ada manusia tidak mau menggunakan akalnya, maka sebetulnya dia kehilangan kemanusiaannya itu sendiri. Apakah ini sesuai dengan Al-Quran? Iya. Al-Quran berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Berarti yang disentuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang disentuh adalah akalnya. Akalnya diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin berislam tanpa memahami ayat itu. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Ini untuk menantang kita. Allah men-challenge kita. Jadi wa in kuntum, dan jika kalian semua, maksudnya kita ini, manusia ini, fi raib, dalam keraguan. Berarti Allah tahu manusia itu ragu. Ya, Allah tahu bahwa kita ini ragu. Di dalam keraguan itu Allah menantang kita. Wa in kuntum fi raib, dan jika kalian semua ragu mimma nazzalna ala abdina, atas apa yang telah kami wahyukan kepada hamba kami. Jadi Allah menantang kita. Jika kita ini ragu atas apa yang Allah wahyukan kepada hamba kami, siapa yang disebut abdina? Seluruh ahli tafsir menyebutkan ungkapan ala abdina yang dimaksud adalah khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menantang siapapun kita, mau kafir, mau yang mukmin, mau yang liberal, mau yang tidak liberal, siapapun
ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian ragu atas apa yang telah kami wahyukan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlih. Buatlah sesuatu yang semisal dengan apa yang Allah wahyukan itu, bi suratin min mithlih. Satu surah saja yang serupa dengan itu. Satu surah saja. Wad'u syuhada'akum, dan serulah penolong-penolong kalian min dunillah, selain dari Allah sendiri, in kuntum, jika kalian shadiqin, orang-orang yang benar. Ini tantangan Allah Subhanahu wa taala mengandung dua risiko. Kalau ada yang sanggup bisa membuat sesuatu yang serupa Quran, maka Quran bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila tidak ada satupun orang yang bisa sanggup menyerupai Quran, maka Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita. Kalau kita ini punya emas 24 karat, dan kita betul-betul tahu bahwa emas yang kita punya ini emas 24 karat. Kemudian kita ngomong kepada teman kita, nih saya punya emas 24 karat. Kalau misalnya temannya atau sahabatnya mengatakan, nggak mungkin emas 24 karat. Kira-kira pernyataan orang itu salah atau benar? Temannya tadi itu loh berkata, mana mungkin nih emas 24 karat. Orang ini ragu terhadap itu. Boleh enggak? Boleh. Kalau orang yang punya emas itu yakin setelah diuji, yang tentu saja dia tahu betul, ada sertifikatnya, emas 24 karat. Ada temannya meragukan itu, nggak perlu dia gusar, nggak perlu dia, dasar kamu bukan sahabat, jangan begitu. Ini berarti dia nggak siap untuk diuji. Nggak siap untuk diuji. Kalau siap untuk diuji, silakan uji. Saya sudah berkata, ini emas 24 karat. Kalau kamu ragu, silakan uji. Bawa ke lab manapun. Kalau misalnya diuji oleh temannya atau siapapun, dan ternyata hasilnya betul-betul emas 24 karat, berarti yang ngomong tadi benar atau tidak? Benar. Tapi kalau orang itu pembohong, yang berkata tadi itu pembohong, kira-kira ketakutan enggak itu orang? Ketakutan. Ini saja manusia. Yang berkata begini, yang saya baca ayatnya ini bukan manusia, yang menciptakan manusia. Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti siap. Allah siap diuji. Kalau bahasa bahasa awamnya ini, Allah siap dibawa ke meja pengadilan. Bahasa gampangnya, ya. Allah siap untuk dihakimi. Allah tabaraka wa ta'ala siap untuk didakwa. Coba bayangkan. Siapa yang mendakwah? Manusia sendiri. Tapi saya kira tidak mungkin. Karena Allah berkata apa? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ini challenge, tantangan. Tetapi hari-hari gini, kata anak milenial sekarang, hari-hari gini ada orang yang aneh-aneh. Aneh-anehnya apa? Yaitu Pondok Az-Zaitun. Apa yang dikatakan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Apa maksudnya? Telah berkata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anil Karim. Berarti Al-Qur'an itu ucapan Rasul atau firman Allah Subhanahu wa taala? Orang awam, ya, kalau mendengar ungkapan seperti itu pasti akan terkaget-kaget tuh. Loh, kok Quran sabda Rasul? Iya kan? Kalau saya orang kampus, saya nggak heran. Tapi kalau saya hubungkan dengan masyarakat awam Muslim, itu akan jadi masalah.
Pertama, pernyataan apapun itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Pernyataan siapapun itu harus difikir sebelum diucapkan. Karena itu akan menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Itu orang yang bijak. Nah, kalau kita bicara mengenai agama, itu lebih harus sensitif lagi. Tidak bisa diungkapkan dengan sembarangan. Kita kembali pada persoalan fakta pada masa lampau. Ada enggak generasi ulama terdahulu yang mengatakan ungkapan seperti ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada satupun. Kalau kita hubungkan dengan generasi terdahulu, generasi salaf yang paling senior, yakni generasi tabi'ut tabi'in, generasi tabi'in, bahkan generasi sahabat sekalipun, ada enggak informasi yang kita baca di dalam tradisi Islam, salah satu sahabat Nabi berkata demikian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Ada enggak seperti itu? Tidak ada. Artinya apa? Dalam catatan tradisi Islam sendiri, kitab-kitab apa yang telah tertulis itu, tidak ada informasi yang menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Tidak ada. Yang ada hanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Nah, contohnya seperti itu. Berarti ini memang meneruskan ucapan Rasul yang berkata demikian dan disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, sekali lagi, pernyataan dari kalangan generasi sahabat, kalangan dari generasi tabi'in, kalangan dari generasi tabi'at tabi'in, kalangan generasi ulama salaf terdahulu, bahkan ulama modern sekalipun yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, kecuali Syekh Az-Zaitun. Saya harus berkata demikian supaya apa? Orang yang berkata sebelum menyatakan sesuatu itu harus difikirkan. Itu satu. Yang kedua, harus dipahami bahwa yang disampaikan itu pasti didengar oleh umat Islam. Yang ketiga, yang diucapkan itu pasti didengar oleh non-muslim. Apa maksud dari pernyataan itu? Kadang-kadang kita ini berbicara tanpa memikirkan dampaknya. Betul atau enggak? Kebanyakan kita itu begitu. Makanya kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata sesuatu itu harus difikirkan dulu dan nyambung dengan tindakannya sebetulnya. Makanya dalam Al-Qur'an ada ayat berbunyi begini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu tapi enggak nyambung dengan apa yang kamu lakukan? Ini sudah kritikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang merasa dirinya orang yang beriman. Apalagi bicara mengenai motif pernyataan sesuatu itu penting. Nah, sekali lagi, ungkapan tadi itu bukan sekedar ungkapan biasa, tapi khutbah Jum'ah, dan itu menjadi tradisi. Maksudnya tradisi itu menjadi kebiasaan. Khutbah Jum'ah diawali dengan ungkapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Ini pasti sangat berbahaya. Berbahaya bagi umat muslim maksudnya terutama ya. Karena dampaknya adalah menyebutkan bahwa ini hanya merupakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Meskipun saya pun tahu dan kita pun semua tahu, Quran mengatakan bahwa Quran ini wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa apa yang dikatakan Rasul itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi wahyu yang Allah telah wahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, betul. Tidak salah. Tidak ada cerita di dalam Al-Quran sendiri. Al-Quran itu berupa mushaf seperti ini, tertulis seperti ini, tiba-tiba dari langit itu turun ke bumi. Tahu maksudnya? Ada nggak? Al-Quran ini tiba-tiba dari langit dalam bentuk mushaf turun ke bumi begini. Enggak. Bukan begitu Al-Quran itu tanzilnya. Tanzilnya, turunnya Al-Quran itu diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril atau dengan langsung melalui kalbunya, dan kemudian Allah menyampaikan itu kepada Rasul dan Rasul menyampaikan kepada ummah. Ya, betul. Tidak salah. Kalau konteksnya adalah bukankah Al-Quran itu diucapkan oleh Rasul? Iya, betul. Tetapi Rasul sendiri tahu mana ini ucapan beliau, mana ini wahyu berupa Al-Quran itu sendiri. Tahu maksudnya ya? Kok sepertinya tegang sekali ini maksudnya. Ini tema terlalu berat enggak? Enggak ya? Enggak. Saya kadang-kadang kalau ada pembenaran orang yang berkata, bukankah Al-Quran itu ucapan Rasul? Iya, memang ucapan Rasul. Iya, bukan langsung turun dari langit berupa mushaf, bukan. Melalui lisan Rasul. Tapi kenapa kok menggunakan kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran? Kenapa bukan begini saja, lebih ekstrim kalau saya? Langsung saja berkata qala, misalnya qala Rauh atau qala Warsh, qala Hafiz fil Qur'anil Karim. Tahu maksudnya? Kayaknya bingung sampean nih. Begini. Jadi kalau ada yang berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, ya, kan maksudnya begitu, untuk membenarkan bahwa Quran ini diucapkan oleh Rasul. Ya, maksudnya begitu. Kalau begitu, saya lebih ekstrim lagi. Qala Rauh fil Qur'anil Karim. Gimana jawabannya? Bukankah Al-Quran itu tidak langsung kita dapatkan dari Rasul, tapi dari para imam qiraah. Misalnya qiraah Warsh, qiraah Hafiz, qiraah Syu'bah, atau misalnya qala Syu'bah fil Qur'anil Karim. Lebih ekstrim kalau saya. Kalau mau maksudnya begitu ya. Tapi kalau disebutkan qala Syu'bah fil Qur'anil Karim, telah berkata Syu'bah di dalam Al-Qur'anul Karim, berarti Quran ini yang kita terima ini dari Syu'bah, dari Hafiz, dari Warsh, tidak langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Ini kalau mau ekstrim. Karena kita tidak mungkin menerima langsung Quran dari Nabi, betul enggak? Enggak, kita menerima Quran ini dari para perawi Quran. Siapa itu? Imam Hafiz, Imam Warsh, Imam Qalun, Imam Syu'bah, Imam Laits, Imam Rauh, Imam Ya'qub, dan lain-lain. Kalau saya berhadapan dengan orang yang berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim dari kalangan Pondok Zaitun, saya akan berkata qala Ya'qub fil Qur'anil Karim. Ayo, dia ngomong apa lagi? Lebih ekstrim kan? Karena saya bisa bantah, Quran ini bukan dari Nabi yang kita terima ini. Kalau dikatakan qala Rasulullah, Quran bukan dari Nabi, Quran dari Ya'qub. Quran itu perkataan Ya'qub, Imam Ya'qub, perkataan Imam Hafiz, perkataan Imam Warsh,
Bukan dari Nabi langsung. Jawaban dia apa? Bingung pasti dia. Paham maksud saya ya? Jadi harus hati-hati. Dan kita pun tahu kalau Quran itu perkataan Imam Yakub meriwayatkannya dari Nabi. Ya kan? Nabi dari siapa? Dari Jibril. Jibril dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau ada orang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, berarti itu harus membenarkan perkataan yang lain, qala Yaqub fil Qur'anil Karim. Kira-kira orang itu menerima enggak Pondok Az-Zaitun itu? Pasti bingung sendiri dia. Jadi hujjah harus dilawan dengan hujjah. Jadi nggak mungkin berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi berkatanya apa? Qala Allah taala fil Qur'anil Karim. Jadi sebetulnya ini membuat kegaduhan sebetulnya. Kegaduhan supaya orang apa? Jadi bingung dengan sendirinya. Sampean kan bingung kalau ada orang berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Bingung enggak? Lebih bingung lagi kalau saya berkata qala Yaqub fil Qur'anil Karim. Ya apa iki Ustaz kok berkata qala Yaqub? Iya kan? Lebih bingung lagi enggak? Yang bingung bukan sampean. Orang-orang Pondok Zaitun lebih bingung dengan perkataan saya. Karena dia bikin kegaduhan lagi. Saya akan bikin kegaduhan lagi. Kira-kira paham maksudnya ya? Jadi hati-hati dengan pernyataan itu. Meskipun kita pun tahu dan semua tahu bahwa Quran yang kita terima ini tidak bisa langsung dari Nabi. Enggak. Tapi dari siapa? Dari Imam Warash, dari Imam Hafiz, dari Imam Yakub, dari Imam Syu'bah. Karena beliau-beliau ini yang mengajarkan Al-Quran kepada kita semua. Dari beliau-beliau itu. Dan beliau itu membawa Al-Quran ini sandarannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kepada siapa? Kepada Jibril alaihissalam. Jibril kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak ada pernyataan begini, qala Jibril fil Qur'anil Karim? Iya kan? Kenapa tidak ada qala Yaqub fil Qur'anil Karim? Qala Su'bah fil Qur'anil Karim. Qala Al-Layth fil Qur'anil Karim. Qala Ibnu Katsir fil Qur'anil Karim. Kenapa kok disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim? Ini sekali lagi membuat kegaduhan. Oke? Paham ya di sini ya? Nah, sekarang kita bahas Al-Qur'annya itu sendiri. Yang hari-hari kayak begini itu semakin menakjubkan siapapun. Kita mulai dari hal yang paling sederhana. Apa itu? Allah meletakkan huruf-huruf itu sebagai bukti bahwa Quran bukan kitab biasa. Contohnya apa? Kita bisa lihat. Nah, karena di sini semua para hafiz Al-Quran, maka nggak ada yang buka Al-Quran. Karena hafal semua kan? Nah, sudah hafal. Oke. Karena saya berhadapan dengan para hafiz, jadi nggak perlu buka Quran. Nah, di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 29. Allah berkata apa? Walladzi, apa itu? Ada yang hafal ayatnya? Hah? Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 29. Ayat 29. Dikatakan apa? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian semua, apa itu? Apa yang ada di bumi, jami'ah, semuanya. Summastawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah menuju pada penciptaan langit, fasawwahunna, dan
menciptakan langit itu dan sekaligus menyempurnakannya. Jadi langit-langit itu diciptakan dan disempurnakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang menyempurnakan? Allah. Berapa jumlah langit yang diciptakan dan disempurnakan itu? Berapa jumlahnya? Sab'a samawat. Arti harfiahnya apa? 7 lapis langit. Perhatikan itu, huruf demi huruf. Ini Allah Subhanahu wa taala menantang kita. Tadi ayatnya saya baca, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Sab'a samawat, 7 lapis langit. Berapa huruf yang tertoreh di situ? Berapa huruf? Keras. 7 huruf. Silakan cek huruf apa saja. Sin, ba, ain. Sudah berapa? 3. Kemudian sin, mim, waw, ta. Berapa? 4. 3 tambah 4 berapa? Ayo, ngerti matematika kan? 3 tambah 4 berapa? 7. Sekali lagi berapa huruf? 7 huruf. Ketika Allah berkata apa? Sab'a samawat, 7 lapis langit, Allah memberikan bukti 7 huruf di situ. Siapa yang bisa bikin kayak begini? Ini baru satu contoh. Dan imam kita tadi membaca, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab. Anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Yang di dalam Alkitab itu tidak ada apa? Ketidakseimbangan. Artinya Quran itu ada keseimbangan dalam Quran. Dan kalau kita membaca ayat yang lain, kalau ini bicara mengenai huruf ya, ini sekarang kita masuk ke level lebih tinggi. Bicara mengenai kata, bahkan gabungan antara kata dan huruf. Misalnya di dalam surah Ali Imran ada ungkapan seperti ini. Ayatnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna mathala Isa 'indallah kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun." Arti harfiahnya, sesungguhnya perumpamaan, permisalan penciptaan Isa di sisi Allah itu sama persis sebagaimana penciptaan Adam. Allah berkata, kun fayakun. Ringkasnya seperti itu. Coba perhatikan tuh, detail ayat tersebut. Di situ ada satu kata, tapi diulang 2 kali. Yakni kata apa? Kata masal. Kata masal diulang 2 kali. Coba lihat Quran. Sekali lagi, karena ini para hafiz, nggak perlu dilihat. Oke? Di situ ada kata masal diulang 2 kali. Ini kalau kita berpikir kritis ya, karena kita diberikan nalar oleh Allah Subhanahu wa taala, afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Kalau seandainya kata masal itu hilang satu, dibuang satu, misalnya ayatnya berbunyi begini, inna mathala Isa indallahi ka Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Kira-kira kalau ayatnya begitu, maknanya berubah atau tidak? Intinya pesannya itu berubah enggak? Inti pesannya, informasinya itu loh, berubah tak? Kok berubah sih? Sampai ini cerdas atau nggak cerdas? Sekali lagi, kalau seandainya kata masal itu hilang satu, ya, informasi global yang dimaksud di ayat itu berubah atau enggak? Tidak berubah. Kalau diterjemahkan ya sama. Kata masal hilang satu,
Informasinya sama. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam. Diciptakan dari tanah, kemudian Allah berkata, jadilah. Sama. Informasinya begitu, nggak berubah. Tapi masalahnya begini. Kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala capek-capek mengulang satu kata sampai 2 kali? Itu kan pertanyaannya. Kenapa? Kok capek-capek pakai 2 kali? Kan mubazir. Kalau bahasa anak sekarang, mubazir. Orang berkata agar supaya. Apa itu agar supaya? Agar itu ya supaya itu ya agar. Iya kan? Kok diulang? Aku akan selalu always loh. Selalu itu ya always itu ya selalu. Tahu maksudnya ya? Ini contoh. Lagi-lagi, ayat ini kata masal diulang 2 kali. Apa tujuannya? Disinilah mukjizat Quran terbukti. Kalau seandainya kata masal itu hilang satu hilang, maka Allah ketika berkata anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja, itu gugur. Berarti risiko kan? Ternyata kata masal diulang 2 kali untuk adanya keseimbangan. Karena ini ada satu kata penting di tengah yang membelah 2 frase. Frase depan dan frase belakang. Frase depannya apa? Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Ini frase depan. Ada satu kata kunci di situ, khalaqahu. Nah, ini perhatian nih, khalaqahu, penciptaannya. Berkaitan dengan penciptaan siapa? Adam dan Isa. Frase yang kedua, khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Perhatikan itu, kata demi kata. Sebelum kata khalaqahu itu ada 7 kata. Setelah kata khalaqahu ada 7 kata. Perhatikan. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Berapa kata? Baru kemudian khalaqahu. Setelah kata khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. 7 kata. Seimbang nggak? Seimbang. Di tengahnya dibagi oleh apa? Khalaqahu. 7 kata sebelum kata khalaqahu, 7 kata setelah khalaqahu. Pembaginya kata apa? Apa? Khalaqahu tadi. Siapa yang diciptakan ini? Merujuk pada berapa orang? 2 orang. Siapakah itu? Isa dan Adam. Silakan lihat itu nama Adam. Berapa huruf? 3 huruf. Berapa nama Isa? Berapa huruf? 4 huruf. Isa itu 4 huruf. Ain, ya, sin. Kalau orang sini mengatakan alif bengkong. Seperti huruf ya, tapi tidak ada titik. Isa. Itu 4 huruf. Adam 3 huruf. 3 tambah 4 berapa? 7 huruf, 7 kata. Inilah Quran. Kita sering baca Quran, tapi nggak perhatian sampai segitu detailnya. Iya kan? Kenapa? Karena kita hafidz semua. Kita ini hafidz semua. Maka nggak detail di situ. Tapi kalau kita detail, Quran ini dahsyat. Itu terpelihara. Sejak zaman dulu sampai sekarang tidak berubah. Dan memang sengaja Allah membimbing para penyalin Quran ini supaya tidak terjadi kesalahan. Ini kalau bahasa kita ini tangan gaib, ya, tangan gaib yang berkarya. Nah, ini bahasa sastra ya, jangan dipahami bahasa biasa, ini bahasa sastra. Kalau bahasa sastra saya menggunakan istilah tangan gaib yang sedang berkarya. Jangan dipahami secara harfiah, metafor ini. Nanti viral, ini kok
Oh iya, bahaya itu. Jadi Al-Quran kayak begitu, saudara-saudara. Maka jangan main-main dengan Al-Quranul Karim. Dan bisa dihafal. Dan ini baru satu mushaf. Ini yang saya bawa. Ini mushaf Qiraah Ya'qub biriwayah Rauh. Kalau nggak salah kemarin saya baca di ayat ini ya, surah Al-An'am, yang bicara mengenai soal Ibrahim. Masih ingat kan? Ya. Coba kita cek dan kita lihat bersama di sini. Supaya nanti saya bukan hanya sekedar berkata tanpa bukti. Di sini disebutkan misal ya. Nih, ini kan ada tulisan yang hurufnya merah. Di sini dikatakan, Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Tertulis wajhi, bukan wajhiyah. Kalau saya mau berdebat dengan orang-orang kelompok Az-Zaitun, ya, mana bacaan yang betul? Wajhiyah atau wajhi? Rasul mengajarkan wajhi atau wajhiyah? Kalau Quran yang saya baca ini wajhi. Makanya saya boleh berkata qala Ya'qub radhiyallahu an fil Qur'anil Karim. Bagaimana jawaban orang-orang dari Az-Zaitun? Marah enggak dengan ucapan saya? Ini kalau mau lebih ekstrim. Paham maksudnya ya? Jadi menghadapi orang-orang begitu, itu harus berani. Hujjah dilawan dengan hujjah. Kira-kira makin bingung enggak dia? Pasti makin bingung. Ini kok ada yang lawan lebih ekstrim begini? Iya, karena membuat ulah harus dijawab dengan hujjah. Makanya saya nggak berani berkata qala Ya'qub radhiyallahu an fil Qur'anil Karim. Saya nggak berani. Meskipun kita semua tahu ini Quran dengan riwayah Ya'qub. Iya kan? Karena kita berkata harus dipikir dulu, bukan sekedar cari sensasi, bukan sekedar cari viral. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara. Makanya jangan aneh-aneh. Kita ini beragama jangan aneh-aneh. Mengatakan sesuatu jangan aneh-aneh. Pokoknya viral. Pokoknya apa lagi? Terkenal. Ya kata orang Arab kan gampang. Kalau diterjemahkan tuh dalam bahasa kita. Kalau ingin terkenal, kencing itu air zam-zam. Ya kan? Apa begitu? Nggak usahlah aneh-aneh, nggak usahlah bikin kegaduhan. Meskipun kita maksudnya tahu memang Quran melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita pun juga tahu Quran itu melalui lisan dari Ya'qub, dari Al-Laits, dari Ibnu Katsir, dari siapapun, dari para imam ahli Quran sendiri. Oke, mudah-mudahan yang dengar pengajian ini, terutama dari Pondok Az-Zaitun, bisa memikirkan apa yang saya katakan tadi. Kalau mau berani, langsung saja qala Ya'qub radhiyallahu an fil Qur'anil Karim. Itu lebih bagus. Atau qala Ibnu Katsir fil Qur'anil Karim. Pasti mereka bingung sendiri. Ya kan? Kira-kira berani nggak begitu mereka? Nggak berani kayaknya. Beraninya sampai mentoknya ada qala Rasulullah atau qala Jibril alaihi salam fil Qur'anil Karim. Kenapa nggak begitu sekalian? Iya kan? Mudah-mudahan ini pelajaran untuk kita. Baik, ada yang mau tanya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam penciptaan langit seperti disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 29 itu mengatakan bahwa ada 7 lapis. Apakah itu bisa dibuktikan dalam surat Al-Isra ketika Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke langit? Apakah ada ayat yang menjelaskan bahwa
perjalanan Rasulullah itu juga menempuh sampai pada 7 lapis langit tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Al-Quranul Karim itu hanya memberikan informasi global. Dan kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami itu dan membuktikannya. Tapi sampai detik ini para ilmuwan sanggupnya hanya menempuh langit pertama. Yang dibahasakan mereka itu galaksi. Mereka tahu bahwa galaksi yang kita tahu ini, yang kita punya ini, galaksi yang diajarkan di sekolah-sekolah, di kampus itu sebetulnya ada galaksi lain yang jauh sekali, sulit untuk ditempuh. Dan memang luas. Dan tidak sanggup para ilmuwan untuk menjangkaunya itu. Satu galaksi itu berapa? Oh, planetnya berapa jumlahnya? Kita ini saja, bumi ini mengitari matahari. Tapi itu baru satu, belum ada yang Pluto, belum yang Mars, belum yang lain-lain. Yang paling sederhana, bulan mengitari apa? Bumi. Bumi mengitari matahari. Ini baru bukan 3 lapis ya. 3 orbitan. Nah, 3 orbitan ini masih satu galaksi. Masih ada galaksi yang lain itu dan sulit untuk ditempuh. Untuk orang sekarang, orang modern, abad 21 ini masih belum bisa tempuh. Tapi mereka punya argumentasi. Ini masih membutuhkan perangkat keilmuan yang lebih canggih lagi. Bahkan matahari sudah dibuat duplikatnya kan sekarang? Sudah dibuat? Iya, Cina sudah buat. Tapi apakah bisa menyamai dengan matahari yang asli ini? Enggak, belum bisa. Boleh enggak manusia bikin kayak begitu? Boleh, silakan. Ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ya, pada masa yang akan datang, keilmuan itu akan semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Dan memang Allah mengizinkan itu. Supaya apa? Al-Quran terbukti benar. Bukan sebagai cerita saja, tapi akan menjadi fakta. Dan ini baru satu lapis langit ini. Belum 7 lapis langit. Bagaimana itu Isra Mi'raj? Luar biasa itu. Nggak bisa dibayangkan kayak apa itu. Ini peristiwa besar. Makanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam naik sampai ke Sidratul Muntaha, di Quran saja Pak B.J. Habibie kan sudah mengutip ayat itu. Jika kita akan naik semakin tinggi, maka dadamu akan semakin sesak. Betul nggak itu? Iya, karena apa? Oksigen sudah tidak sanggup lagi. Naik dan terus naik. Oh, sudah luar biasa itu. Semakin ke dalam bumi ini, oksigen semakin susah atau enggak? Semakin susah, semakin berat. Ini fakta real, sains. Saya punya keyakinan teguh bahwa Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan sains. Tidak mungkin. Kalau bertentangan dengan sains, Quran bermasalah. Quran bermasalah. Nggak mungkin bertentangan dengan sains. Hanya saja sains masih mau mengungkap lebih luas lagi keilmuan itu. Quran akan menjadi panduan. Dan memang betul, itulah fungsi Al-Quranul Karim. Dia adalah kitab di antara semua kitab yang lain. Nomor 1, lain-lain nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka boleh belajar apapun, boleh. Tapi Quran nomor 1. Jangan Quran dipelajari, yang lain tidak dipelajari. Ini karena pengaruh Belanda, dijajah kita. Belajar Quran saja, nggak usah yang lain-lain. Ini pembodohan. Ulama-ulama kita ini berserban, tapi ilmuwan. Bukan berserban saja, tapi ilmuwan. Ada Averroes. Namanya dikenal namanya Averroes. Aslinya Ibn Rushd. Bersorban, tapi pengetahuan keilmuannya luar biasa. Avicenna, Al-Khawarizmi, yang kemudian menjadi algoritma itu. Itu dari mana?
Para ulama kita yang berserban tapi ilmuwan. Kalau kita sekarang berserban, sekarang ini apa? Berserban tanpa, bukan ilmuwan. Makanya jadi bahan tertawan, terbangan kemana-mana tapi nggak bisa terbang. Ini bahasa ekstrim, bahasa ekstrim. Jangan bermaksud untuk mengolok-olok, bukan. Terbangan kemana-mana tapi nggak bisa terbang. Ini penjajahan kemanusiaan kita. Kita malu dengan ulama kita terdahulu. Lebih baik nggak usah pakai serban tapi ilmuwan, tapi mengerti agama. Daripada serban dibawa kemana-mana, ditanya mengenai ekonomi nggak paham, ditanya mengenai sosiologi nggak paham, ditanya mengenai antropologi nggak paham, ditanya mengenai farmasi nggak paham. Percuma itu. Kita didik anak-anak kita menguasai dua hal, Al-Quran dan sains. Dua-duanya harus jalan. Makanya saya kadang-kadang miris, ada mahasiswa kedokteran masuk UNER, Universitas Airlangga, itu susah. Kedokteran lagi, ranking 1 se-Indonesia, bahkan se Asia Tenggara. Tapi ketika masuk di Universitas Airlangga, pengaruh ajaran yang aneh-aneh itu, tidak mau melanjutkan kedokterannya, malah dia milih berjualan kurma dengan alasan apa? Tidak perlu belajar gitu, fokus ke agama. Jualan kurma pakai sepeda pancal, kasihan ini orang, karena pengaruh agama yang aneh-aneh tadi itu. Seharusnya dia bisa menjadi ilmuwan muslim yang luar biasa dengan otaknya yang dia berikan. Tapi karena pengaruh agama, pengajaran agama yang aneh-aneh, akhirnya dia semangat untuk belajar ilmu sains, ngelokro kalau bahasa Jawa, apa itu bahasa Indonesianya? Down. Karena aneh-aneh. Ya betul, secara tampilan luar biasa, berjenggot panjang, celana cingkrang, tapi dengan sains sudah nggak mau lagi. Hanya fokus agama saja. Ini kesalahan manajemen. Dan kalau begini, yang tertawa orang-orang non-muslim, biarkan begitu. Sains akan kita kuasai, biar muslim ketinggalan zaman. Sudah, hancur kita semua. Peradaban Islam ini harus kita bangun ke depan. Islam itu bukan sebagai agama ritual semata-mata. Islam ini agama peradaban dan diakui oleh dunia. Siapa yang menciptakan angka 1, 2, 3, 4 itu yang ada di jam itu? Itu disebut sebagai Arabic number, angka Arab itu. Siapa yang menciptakan? Kita, bukan mereka. Kita Muslim. Makanya disebut Arabic number. Nggak mau diganti dengan istilah lain. Introduction to Algebra, pengantar matematika. Tapi sekarang digeser menjadi matematika. Algebra hilang. Dulu kita mengenal istilah ilmu hayat. Kita mengenal ilmu aljabar. Sekarang diganti untuk menghilangkan jejak peradaban Islam ini. Ini kalau lama-lama nggak pulang-pulang nanti. Oke, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Pesan saya cuma 2. Belajar agama, oke. Belajar sains, oke. Jangan ditinggal dua-duanya. Jangan sampai punya realnya cuma 1. Real itu harus 2. Berjalan menuju sasaran. Itu baru benar. Pelihara anak-anak kita. Beri semangat anak-anak kita untuk menguasai dua-duanya. Jangan salah satunya. Kalau salah satunya, hati-hati. Itu adalah cara berpikir Belanda. Belanda hanya berkata, silakan orang belajar agama, tapi jangan sampai belajar yang lain-lain. Itu ya pesan dari saya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang bisa membawa Islam ini ke depan lebih baik. Bukan sekedar sholat, zakat, bukan sekedar itu. Kuasai sains Islam ini. Para ilmuwan sekarang sudah mulai bergerak. Para ustadz sekarang bukan hanya mengerti agama saja, harus mengerti mengenai sains. Jangan sampai ketinggalan zaman. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang tepat. Saya sekali lagi menghaturkan beribu-ribu maaf kepada saudara-saudara sekalian yang hadir di sini. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.